Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Tampe Malam Sinuraya dengan NKM 190637565, kelas Petrologi B dengan kelompok praktikum 5. Di sini akan mempresentasikan dari praktikum kami acara 10 yaitu metamorfoliasi. Pada batuan yang pertama, kami mendapati batuan dengan warna abu-abu keputihan dengan tekstur filit dan strukturnya ada king band. Di sini terdapat king band, kita lihat. Dan juga komposisi mineralnya dapat dilihat adalah kuarsa 40%, plagioklas 25%, dan muscovite 35%. Nama batuannya itu pada qualifiernya diurutkan dari tingkat mineral terendah yaitu plagioklas, muscovite, kuarsa dengan rutenya filit karena dia memiliki tekstur filit di sini. Seperti bergelombang-bergelombang dengan tingkat foliasi yang rendah. Kemudian untuk dari spesifik name-nya dia itu ada filit dengan di sini dia adalah foliasi dengan fine grain matrix dan cukup besar untuk dapat dilihat pada batuan. Kemudian nama batuannya itu jadinya adalah plagioklas muscovite kuarsa filit dengan batuan filit itu terbentuk dari rekristalisasi dari parental rocknya yang umumnya merupakan mudstone atau shell. Umumnya filit terbentuk dari tingkat foliasi cukup rendah dan juga terdapat kadar tipis mika dan klorit yang berlimpah. Kegunaannya dapat digunakan sebagai pembentuk lantai dan beberapa dekorasi interior dan eksterior. Dalam beberapa kondisi, ditemukan filit dapat digunakan sebagai bahan pembentuk lapisan luar dari bangunan. Kemudian untuk batuan yang kedua, kami mendapati batu dengan warna hitam keputihan, dengan teksturnya itu ada sistos dan struktur lipatan yang dapat dilihat di sini. Di sini ada lipatan dan juga komposisinya yang dapat dilihat adalah kuarsa 10% dan 40%, plagioklas 35% dan biotit 15%. Cukup sulit untuk dilihat pada hand specimen-nya di sini, pada batuan di sini. Jadi nama batuannya adalah kuarsa, biotit, plagioklas, hornblende dengan root name-nya itu sistos. Kemudian untuk spesifik name-nya itu jika dicocokkan dengan sampel idealnya, maka dia akan cocok dengan amfibolit. Dia di sini juga sistos atau granulofelsic. Nama batunya itu adalah kuarsa biotit plagioklas sistos atau dapat disebut amfibolit yang merupakan batuan yang terbentuk dari akibat metamorfisme yang batuan protolitnya merupakan batuan beku atau sedimen. Pada batuan beku amfibolit umum terbentuk dari batuan beku yang kaya akan magnesium seperti gabbro, sedangkan dalam batuan sedimen terbentuk dari grewek. Juga terbentuk pada foliasi yang rendah hingga menengah. Kegunaannya itu memiliki daya tahan yang kuat dan dapat digunakan sebagai batuan bangunan rel kereta api, jalan tol, dan beberapa konstruksi lainnya membutuhkan daya tahan tinggi. Kemudian untuk batu yang ketiga, kami mendapati batu dengan warna abu-abu kekuningan. Di sini ada abu-abu dan juga kuningnya juga mendominasi juga. Dan juga teksturnya itu sistos dengan struktur king band. Di sini kita bisa lihat king band di sini. Dengan komposisi mineralnya itu adalah 50% magnetik, 50% serpentin, magnetit 25%, dan kromit 25%. Jadi nama batunya itu adalah pada kualifiernya dilihat kromit, magnetit, serpentin dengan root name-nya sistos. Jika kita lihat di sini cocok sekali dengan serpentin. Warna-warna dari mineral serpentin. Kemudian jika kita lihat di sini, dia itu pada spesifik name-nya itu dia adalah serpentinit dengan mengandung serpentin kurang lebih besar dari 50% dengan terdapat lagi mineral-mineral lainnya itu adalah magnetit dan kromit yang juga umumnya dia sistos dan juga generali berbutir halositofan granat. Kemudian dari nama batuannya itu kita dapat menyimpulkan bahwa dia adalah kromit magnetit serpentin sistos dengan nama spesifiknya itu serpentinit. Dengan kinesanya itu merupakan uh, unsur pembentuk utama dari serpentinit itu adalah serpentin yang berlimpah. Terbentuk dari proses serpentinization yang berasal dari batuan beku yang kaya akan olivin dan piroksen, namun kekurangan akan mineral silika. Serpentinit terbentuk dari pada tekanan yang rendah dan terdapat kehadiran air. Umumnya mineral awal dari batuan itu teroksidasi membentuk magnetit dan brusit. Kemudian kegunaannya dapat digunakan sebagai batuan hiasan, gemstone, dan juga ornamental stone yang memiliki kemampuan untuk menahan listrik sehingga dapat digunakan sebagai isolator yang baik dan juga dapat digunakan sebagai pembentukan asbes yang sangat bernilai di bidang industri. Kemudian untuk batu yang memiliki nomor sampel 4 itu dia memiliki warna hitam keputihan dengan tekstur slaty. Menurut saya di sini tidak terdapat struktur yang dapat diidentifikasi karena tidak dapat terlihatnya seperti lipatan, king band, body niche dan lain-lain. Poker juga. Komposisi mineralnya itu plagioklas 20% dengan biotit 45% dan kuarsa 35%. Ya cukup sulit dilihat mineral-mineral pada di sini karena pada hand specimennya kamu diperkirakan juga terdapat mineral muscovite. Nama batunya itu adalah qualifiernya jadi plagioklas kuarsa biotit dengan name-nya itu slaty. Jadi untuk spesifik name-nya itu dia adalah slate. Dia itu fine grained dengan slate cleavage-nya.
Kemudian dari nama batu dari plagioclase quartz biotit slate terdapat disebut dengan slate yang merupakan batuan berputra halus yang terbentuk dari metamorfisme batuan sedimen dan mengalami kondisi oksidasi. Struktur slate cleavage merupakan hasil dari keedaran kristal mika yang tumbuh pada setiap satu lapisan yang sama pada batuan slate berlapis-lapis sehingga dia membentuk cleavage. Dan juga terbentuk pada tingkat polarisasi yang rendah dan umumnya terbentuk dari batuan shell, mudstone, dan juga batuan vulkanik kayak silika yang terendapkan dengan tekanan dan suhu yang rendah. Batuan slate atau sabak merupakan batuan yang baik digunakan sebagai bahan pembuatan atap dikarenakan berkualitas baik dan dapat dipotong tipis-tipis. Batuan slate juga memiliki daya tahan yang tinggi terhadap cuaca dingin sehingga sangat efektif untuk digunakan dalam pembuatan atap. Batu slate juga dapat digunakan dalam pembuatan lantai, paving, dan juga beberapa agregat dekoratif. Kemudian untuk batu yang terakhir kami mendapati batu dengan warna hitam keputihan dengan teksturnya itu nesos. Jika kita lihat di sini terdapat seperti bending-bending yang juga memiliki struktur lipatan. Kita lihat di sini ada lipatan dengan komposisi mineralnya itu plagioclase 20%, dengan albit juga 20%, biotit 35%, dan hornblende 25%. Nama batuannya itu adalah kolifernya adalah plagioclase, albit, hornblende, biotit. Dengan root name-nya itu nesos. Dari spesifiknya kita dapat menyimpulkan bahwa dia adalah milonit karena dia juga terbentuk dari lipatan-lipatan yang diperkirakan berasal dari deformasi ductile seperti yang disebutkan di sini plastically deformed mineral. Jadi dari batuan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa genesa dari melonit itu terbentuk pada zona deformasi ductile yang umumnya terbentuk dari rekristalisasi yang dipengaruhi oleh tekanan saat proses metamorfisme pada zona thrusting atau daerah low angle fault. Kemudian dapat digunakan sebagai bahan agregat batu jalan dan juga beberapa konstruksi lainnya seperti dekorasi taman dan batu bangunan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membantu praktikum acara ini. Terima kasih.